105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, masih bareng Nisi teman Pro 2 di Sore Ceria yang masih bakal nemenin kamu. Dan kali ini kita bakal ngobrol ya seperti biasa dengan teman-teman kamu yang pastinya bisa menginspirasi. Dan spesial banget nih sore hari ini aku bakal ngobrol dengan seorang guru ya, via telepon tapi yang di ujung telepon ada Kak Ian Darius Ian Sentus Sariman gitu ya. Biar nggak salah sapa aja deh langsung. Halo, selamat sore Kakak. Halo, selamat Iya, sore Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kak, bener nggak sih namanya Ian Darius Ian Sentus Sariman gitu ya Kak ya? Iya, bener banget Kak. Oke. Tapi itu nama lengkap panggil aja Yayan gitu. Kak Yayan. Iya, biar lebih akrab ya Kak ya. Betul sekali. Oke, Kak Yayan, topik kita kisah inspiratif guru tunanetra dalam dunia pendidikan. Nah, ini pastinya bisa menginspirasi kita semuanya sore hari ini karena apa? Meskipun di tengah keterbatasan tapi tidak mengurangi semangat gitu ya untuk mewujudkan sebuah aktivitas apalagi yang bermanfaat seperti Kak Yayan yang bisa menjadi seorang guru begitu Kak Yayan ya. Iya, betul Oke, sekali. sebelum kita melangkah ke pembicaraan lebih dalam lagi gitu Kak Yayan boleh tahu sekarang kegiatannya apa aja nih? Iya, saya baru saja lulus kuliah sih sebenarnya. Oh, di mana Kak? Belum wisuda juga. Oh, belum Saya wisuda. kuliah, iya, saya kuliah di Universitas Negeri Malang Oh, atau UM. Tapi dulu Wah. SMA-nya di Bali. Oh, SMA-nya di Bali. Terus Iya dong. Ke Malang itu ya gimana ceritanya kok bisa ke Malang Kak? Di sini kan banyak universitas juga. Ya, habis saya SMA di Denpasar, Bali, itu saya sebenarnya ada beberapa pilihan kampus untuk kuliah sih. Tapi Mm-mm. setelah saya pikir-pikir, kayaknya Malang lebih tepat deh. Karena di Bali kan belum ada kampus yang membuka jurusan pendidikan luar biasa ya. Itu yang Mhm. ada hanya di Malang, Surabaya, dan Jawa kesananya Mhm. itulah. Mhm. Oke, itu dapat Saya beasiswa di nggak sih Malang, Kak? iya dapat beasiswa dong. Wah, keren Em, banget. Astunggara ya dapat beasiswa, puji Tuhan Mm-mm. dapat beasiswa. Iya. Oke. Nah, Kak, selain ini sekarang kegiatannya berarti sekarang di Malang dong nih, Kak? Sekarang saya masih di Flores, ini minggu depan mau ke Oh, Bali, terus mau ke waduh, Malang. sebentar. Dulu pernah sekolah di Bali, terus sekarang nempuh udah mau tamat sih di Malang. Terus sekarang di Flores. Flores ini di tanah kelahiran kah? Iya, di Manggarai, di Labuan Bajo. Wow, berarti sekarang kita nih on air-nya dari Manggarai dan Bali gitu ya. Iya, betul Tempatnya sekali. Singaraja. Tapi Manggarai dan Bali ketemunya di RRI. iya ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya kak ya. Amin. Sekarang Amin. Nanti kan ke Bali gitu. Nah kak, ngomongin tentang pendidikan begitu ya. Apalagi kakak ini sebagai guru sekarang. Motivasinya apa nih? Kok pengen jadi guru sih? ya motivasi awal pengen jadi guru tentu karena memang dulu sejak kelas 12 itu saya sudah kepikiran mau menjadi pendidik itu loh, karena saya suka mengajar entah anak-anak kecil atau khususnya teman-teman disabilitas ya. Mm-mm, mm-mm. Kebetulan dulu itu bahkan sampai sekarang sih kalau di NTT itu Mm-mm. memang guru-guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa untuk mengajar peserta didik penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus Mhm. itu masih sangat minim. Tapi ya Oh. SLB semakin banyak dibuka, terus juga Mm-mm. di saat yang sama pendidikan inklusi terus digaungkan. Sementara di sisi lain ada fakta itu tadi, Heeh. diiringi juga dengan fakta-fakta bahwa anak berkebutuhan khusus banyak yang belum bisa sekolah karena SLB Mm-mm. jauh, Mm-mm. banyak yang ditolak di sekolah inklusi karena satu dan lain hal. Saya Mm. merasa perlu mengambil peran Iya. sebagai, dalam arti tidak hanya sebagai pendidik sih di situ, tapi juga penyuluh inklusi gitu ya. Makanya saya emang sejak kelas 12 awal itu firm dalam hati dan pikiran saya itu udah saya harus jadi guru PLB. Oke. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di S1 Pendidikan Luar Biasa di UM, di Malang. Universitas Negeri Malang. Wah, keren banget nih, memang luar biasa ya Kak Yayan. Oke Kak Yayan, kalau dari selama perjalanan nih menempuh pendidikan Kak Yayan dari Bali, kemudian
ke Malang gitu kan. Apalagi untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang memotivasi Kak Yayan sebagai pendidik begitu ya. Seperti apa sih kendalanya? Ya, kendalanya banyak ya. Kalau dicerita Mm-mm. semua mungkin panjang, tapi Panjang banget. singkatnya, Iya. saya tuh sebetulnya SMA sempat di Flores 1 tahun di SMA swasta. Kebetulan yang mau menerima disabilitas di sini kan masih SMA swasta doang. Oke. Tapi kita tahu kan kalau di swasta itu tuntutan biayanya Biayanya tinggi. tinggi, Akhirnya bener. saya apa namanya, ada kenalan di Bali, terus juga direkomendasikan bahwa oh, di Bali itu ada SMA-SMA yang mereka inklusi, tapi mereka juga untuk disabilitas adalah courting biaya kayak di Mhm. di Denpasar, di Mhm. SMA PGRI Iya. gitu. Oke. Akhirnya yaudah saya minta surat pindah, terus saya ke Bali. Oh, Dan berarti kendalanya dari situ kan Heeh, iya iya. karena Kendalanya dari kendala situ. finansial itu tadi. Mhm. Dan akhirnya Kakak itu pisah sama keluarga atau keluarga juga ikut ke Bali Ya, kah? harus LDR sama keluarga, sama Sedih mama. ya. Kan aku anak tunggal ya, anak Oh tunggal. Jadi iya. Wah. Nah, terus di sini ya, tinggal sama siapa dong, Kak? kalau di Bali ada asramanya, Oh. Kak. Hmm. Iya iya iya. Berarti terbantu Terus juga ya di situ. ya sekolah Mhm. di Bali selama 2 tahun dan Mhm. Astungkara puji Tuhan. Mhm. Aku selama di Bali itu kayak nggak sia-sia banget sih aku rasa, karena di Bali juga waktu itu masa-masa SMA aku ikut lomba, bahkan Wah, mewakili provinsi Bali ke wah, 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 nasional. lomba apa? Spill dong, Kak. Karena kita kan juga biar bisa menginspirasi teman-teman eh kita semua. ya kebetulan waktu itu lombanya Festival Literasi Nasional yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Heeh. Aku ikut yang cabang cipta dan baca puisi. Uh, Di Bali juara 1, dan kan di Bali itu seleksi tingkat provinsi. heeh. Juara 1, terus ke nasional, dan di nasional juara 3. Wah, pintar di bidang sastra dong. Sebentar boleh dong bagi ilmunya bisa baca puisi tuh Waduh, kayak gimana? Ya kan? waduh, Waduh, kayaknya perlu di apa? session yang lain deh. Yang penting nanti dibilang aja dulu biar aku Heeh. buatin puisi yang Itu spesial. kalau baca puisi Kakak bisa nulis puisi nggak sih? Ya, nulis bisa, baca juga senang. Udah sampai nerbitin buku nggak sih? Hah? Udah sampai nerbitin buku nggak? Nerbitin buku sih belum, katanya Mm-mm. biayanya mahal. Oh gitu. Hmm. Oke, masih banyak pastinya ya cerita-cerita sebentar sama Kak Yayan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau ikutan gabung ngobrol bareng kita boleh ya di WhatsApp di 0811 399 1054, atau teman Pro 2 yang udah punya RRI Digital bisa juga di situ tulis ya chatnya di live chat RRI Digital. Dan pastinya buat kamu yang pengen lihat langsung obrolan kita juga, kita ada di YouTube channel RRI Singaraja Official. Kak Yayan, sebentar kita balik lagi ya setelah satu Kak Yayan di ujung telepon di sore ceria. Kak Yayan, Halo. ya Kak Yayan ada yang nyenggol nih via YouTube ya. Ada siapa nih? Tonya Tamblingan gitu ya. Semangat Kak Yayan, semoga semakin sukses walaupun keterbatasan tapi menjadi inspirator yang luar biasa. Oke, itu Terima ya. kasih. Semangat kembali untuk kita semua. Heeh. Oke Kak Yayan, Kak Yayan, aku pengen tanya nih, Kak Yayan udah berapa lama jadi pengajar? Jadi pengajar itu sudah mau 2 bulan sih. Aku Udah. kebetulan kemarin pas lulus kuliah, Mm-mm. habis sidang itu, ya Astungkara puji Tuhan langsung ke sini dapat Oh, tempat ngajar. oke. Jadi kan kalau kebanyakan orang itu habis wisuda biasanya kayak masih sulit ya, Nganggur penganggurannya cukup ya. lama. Heeh. Tapi aku ya bersyukur sekarang udah ngajar, dan ini Oh. minggu depan mau wisuda. Oh gitu, berarti wisudanya nanti ke Malang lagi. Iya, ke Malang lewat Bali. Oh, ke Malang lewat Bali dulu ya. Iya, Oh, lewat transitnya di Bali. Kak Yayan, Kak Yayan, transit di Bali. iya Kak Yayan berarti nantinya jadi pendidik terus di Flores begitu ya? Ya tergantung panggilan aja. Gitu. Kalau Selain panggilannya di Flores. Tapi intinya profesi gurunya ini akan selalu kita tekuni seumur hidup, karena bagi saya
guru itu adalah panggilan dan ibadah gitu sih. Wah, oke, panggilan dan juga ibadah gitu Kak Yayan ya. Kak Yayan, Iya. nah selama 2 bulan ini mengajar, pastinya ada metode mengajar yang Kak Yayan pakai gitu ya, buat memastikan ya anak-anak didik Kak Yayan ini tetap mendapatkan materi pelajaran dengan baik. Seperti apa nih Kak Yayan? Iya, yang karena saya ini kan ngajarnya di sekolah luar biasa itu di Mm-mm, SLB ya. mm-mm, Peserta didik saya itu semua penyandang disabilitas sensorik netra. mhm, Dan kalau untuk mengajar peserta didik tunanetra itu tentu metode mengajarnya juga beragam. Yang paling penting bahwa kalau pada umumnya itu kan harusnya klasikal, tapi kalau untuk disabilitas ada beberapa hal yang memerlukan individual. Intinya kita perlu benar-benar memperhatikan selalu perkembangan peserta didik. Makanya penilaian sumatif itu sangat-sangat kita perlukan. mhm. Nah terus, oh Dan ya, eh, kalau di SLB itu kan sebelum kita mengajar kita harus melakukan semacam identifikasi dan asesmen untuk mengetahui, mhm, pertama mengenali kebutuhan anak, mhm, terus hambatan dan kesulitan dan kebutuhan yang diperlukan serta intervensi-intervensi yang bisa kita berikan untuk mengatasi hambatan dan kesulitan anak tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau metode banyak sih, kalau metode pembelajaran secara umum intinya tidak semua bisa pakai klasikal. mhm, Perlu juga kita membuat program pembelajaran individual, terus juga metode pembelajarannya banyak, ya bisa mhm, auditori, mhm, sama ya diskusi sama seperti pada umumnya. mmm, Cuma kita lebih by persen aja dengan anak-anak didik karena kita harus mengenal sedetail mereka, sedetail mhm, mungkin tentang mereka. oke. Nah terus selama 2 bulan ini, ada kendala nggak sih kalau di sistem pendidikan disabilitas, Kak? Ya kalau kendala sih pasti ada ya, Mhm, tapi Astungkara puji Tuhan, alhamdulillah ini semua bisa kita atasi berkat usaha dan perjuangan. oh, Sebenarnya kendala itu kan kalau bagi saya dimanapun kita berada dan bekerja pasti selalu ada hambatan dan kesulitan. mhm, Cuman kan kembali lagi ke niat kita. Gitu. mhm, Kalau saya kan karena niatnya emang benar-benar jadi guru ya, mhm. setiap ada hambatan dan kesulitan, saya selalu berusaha untuk mengatasi dan saya anggap secara umum ya tidak terlalu ada kendala yang berarti lah. Berarti tergantung gimana kita caranya menyikapinya begitu Kak Yayan ya? Iya, cara kita Mmm, menyikapinya gimana, dan yang paling penting otomatis di situ kita harus cepat beradaptasi ya dengan lingkungan sekolahnya, dengan anak-anaknya, mhm, dengan sesama partner atau mhm, rekan-rekan guru yang lain, karena dengan begitu kan kita bisa memacu kita untuk oke, membangun etos kerja yang seperti mhm. apa. Terus Kak Yayan di sana lama nggak sih menyesuaikan dirinya? Nggak lama sih, kan saya kembali ngajar ke alma mater, itu SD Ah, saya dulu. oh ya? Wah, oh gitu, pantesan. Kak, ada yang nanya nih Kak Iya. dari Putra. Selamat sore Kak Yayan, selamat sore Kak Ningsih. Aku seneng banget nih denger obrolan sore hari ini. Aku jadi terharu. Keren dah emang nih Kak Yayan ya. Kak Yayan, bagi dong ada nggak sih momen tertentu gitu yang buat Kak Yayan itu ngerasa bangga banget jadi seorang guru? Jawab Kak Yayan. Halo, selamat sore kembali ya, salam kenal, terima kasih banyak. Ya, yang pastinya kalau masalah momen itu hampir setiap hari ada momen ya kalau Mhm, dengan teman-teman atau anak-anak berkebutuhan khusus. mhm, Kalau saya sih pribadi sih momen yang paling berkesan itu ketika saya melihat siswa yang saya ajar itu berprestasi, ikut lomba, atau nilainya tinggi, usaha-usaha mereka yang di kelas. mhm, Saya adalah tipe orang yang selalu mengapresiasi orang sekecil apapun usahanya dan sebesar apapun prestasi yang dia raih. Karena mhm, bagi saya keberhasilan itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa dia berusaha, tanpa dia punya niat. Kalau peran kita sebagai guru itu hanya sebagai pelengkap saja, gitu, mhm, sebenarnya hanya untuk mengarahkan aja.
Makanya saya di kelas itu selalu kalau ada yang nilai 80, misalnya ada ulangan nih, Mhm. ya yang nilai 80 kita kasih hadiah gitu. Saya Oh, kalau UTS juga gitu. UTS kalau lebih dari 3 mapel yang nilai 80 dapat hadiah. hadiahnya apa, Kak? Ya beragam, saya tanya aja ke anak-anak kalian requestnya hadiah apa. Oh gitu. Iya, Oh, itu saya termasuk tipe orang yang, metode juga ya buat nyemangatin anak-anak gitu ya, Kak, ya? oh iya dong, iya dong. Itu hadiahnya Itu beli bagian dari sendiri? metode. Beli sendiri, Kak? Iya, dari pribadi lah. Ih, keren banget, mah. Aku pengen punya guru kayak gini juga. Ya udah, nanti siapa tahu anaknya Mbak aku yang ngajarin ya. Cie, bener ya. Berarti mapel apa nih, Kak? Kalau guru kelas itu Oh mapelnya gitu, semuanya matematika, umum ya, pas ya semuanya. umum lah. Oh gitu, karena masih di SD, jadi wali kelas gitu ya, Kak, ya. Hah, Iya. keren banget emang Kak Yayan nih. Nah, kalau ngomongin teknologi, Kak, ya, kalau Hah? dalam proses mengajar gitu, mengingat keterbatasan visual tuh kayak gimana, Kak? Em, Keterbatasan visual itu kan yang terbatas hanya apa ya, kemampuan kita untuk melihat dan menganalisis hal-hal yang sifatnya visual. Mhm. Tapi sekarang Mbak Ningsi, kalau Mbak Ningsi pernah dengar atau mungkin sudah tahu bahwa teknologi itu sudah canggih. Mhm. Canggihnya bukan karena semakin berkembang, Mhm. tapi karena teknologi sekarang itu tidak hanya dapat diakses oleh yang bukan disabilitas, tapi Iya. penyandang disabilitas, termasuk tunanetra juga bisa mengakses teknologi. Seperti Heeh. saya ya, barangkali saya bisa kok chat WA dengan Mbak Ningsi Iya, bener. waktu kita Heeh. mendiskusikan terkait dengan ini. Nyambung kan chatnya, saya nggak salah ketik ya. Nyambung banget pastinya. Makanya aku nih penasaran sampai nanya, "Kakak mohon Iya. maaf, Kakak sebenarnya keterbatasannya kayak gimana sih?" gitu kan. Mohon maaf banget Ah, gitu kan. nggak apa-apa, Soalnya nggak apa-apa Mbak, apa-apa nggak apa-apa. soalnya kan apa-apa itu bisa dijawab semuanya gitu. Takut salah aja sih, Oke, Kak. sekarang aku jawab soal teknologi. Heeh. Tunanetra itu bisa bermain laptop, bisa bernavigasi dengan handphone, bisa Heeh. bernavigasi dengan hampir semua teknologi, bahkan ada loh disabilitas netra yang jadi programmer. Oh, Itu karena di HP maupun di laptop tunanetra itu ada aplikasi aplikasi khusus. suara ya atau Oh. audio gitu. Mm-mm. Yang pada intinya dia menarasikan apa yang tertulis di layar, dia bahkan mendeskripsikan gambar apa yang muncul di layar. Misalnya Oh, kita sentuh WhatsApp, dia baca iya. WhatsApp, kita Heeh. klik, dia akan memperdengarkan atau membuat semuanya menjadi audio ketika kita sentuh Oh. di aplikasi WhatsApp, di kontaknya, kita tinggal geser-geser aja. Nah, begitu juga di laptop. Heeh. Jadi apa yang tertulis di laptop itu oleh aplikasi suara, namanya ada banyak sih. Kalau di HP itu ada vocalizer, ada Jesu, ada talkback gitu. Mhm. Kalau di laptop itu ada JAWS, ada NVDA. NVDA itu non visual desktop Mhm. access, jadi yang tidak dapat diakses oleh visual itu bisa diakses melalui Heeh. audio gitu. Oh Jadi intinya gitu. itu, jadi dia akan menyuarakan semua itu. Heeh. Makanya ini kalau kata Stevie Wonder, pernah dengar Stevie Wonder nggak? Dia Oh, tunanetra juga loh. oh gitu. Enggak, Kak. Aduh, aku kurang kurang Stevie luas nih wawasannya, Kak. Stevie Wonder itu seorang musisi Amerika Serikat, Heeh. dan dia seorang tunanetra totally blind ya. Dia Apakah itu pernah bilang gini, inspirasinya, Kakak? salah satunya ya. Ya, oke. Nah, dia pernah bilang gini, Mm-mm. seorang yang tidak dapat eh, seorang yang matanya tidak dapat berfungsi dengan normal, itu bukan berarti dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihat hanya dengan cara yang berbeda gitu. Oke. Kalau Kak Ian ngelihat aku dengan sisi yang berbeda kayak gimana, Kak? Waduh, dari suaranya sih lemah lembut, jadi Waduh, orang baik lah. orang baik. Jadi biasanya Amin. suara Alhamdulillah dibilang itu orang baik. suara itu menunjukkan aura yang bisa ditimbulkan dari sosok gitu ya, Oh. apa yang dikeluarkan. Nah, saya meyakini dari suara Manisi lemah lembut lah, cantik pasti ya. Iyalah, masa ganteng. Oke, Kak Yayan, kita akan Iya. jeda dulu. Buat teman-teman yang mau gabung lagi, silakan aku tunggu di 0811399154 ya, di live chat RRI Digital juga silakan, atau langsung di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin Bikin sore kamu makin berwarna.
Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Kak Yayan pernah nggak sih berada di titik terendah dengan keterbatasan Kak Yayan saat ini? Dan gimana caranya bangkit dari keterpurukan? Silakan Kak Yayan. Oke, suara saya kedengaran dengan jelas ya. Jelas, sangat jelas Kak Yayan. Ya. Sore, salam kenal kembali. Suksema bagi yang udah tanya tadi. Pertanyaannya ini sangat menyedih bagi saya karena saya sebetulnya tidak hanya pernah mengalami, tapi ya barangkali apa yang saya rasakan saat ini adalah berawal dari sebuah situasi yang ya cukup keterpurukan lah. Tapi ya bagaimanapun ya saya tipe petarung dan pejuang ya sebenarnya. Kalau ditanya pernah ya pasti, dan sangat pernah. Saya berada di titik terendah itu ketika saya ini kan tunanetra dari umur 3 bulan ya. Dari umur 3 bulan itu saya udah disabilitas dan hasil diagnosa dokter waktu itu katarak. Oh gitu. Di masa-masa genting seperti itu ya saya ternyata hanya hidup berdua sama ibu saya gitu. Sementara ayah saya pergi meninggalkan saya dan ibu. Ya saya dibesarkan juga oleh ibu. Sepanjang sekolah saya SD, SMP, separuh SMA itu yang membesarkan, yang merawat itu hanya seorang ibu. Seorang ibu dari dengan ya saya boleh katakan dengan darah, keringat dan air mata ya, begitu setia merawat dan membesarkan saya. Dan selama proses itu bagi saya itu adalah titik terendah ya, di saat saya memerlukan kasih sayang dari seorang ayah. Tapi ya itu saya tidak rasakan waktu masa-masa kecil ya. Bahkan sebagian dari keluarga juga merasa menjauh. Entah ya alasannya kenapa, tapi kayaknya karena waktu itu teman-teman zaman-zaman itu kan paradigma yang berkembang di masyarakat itu kalau bisa seseorang terlahir disabilitas itu berarti manusia yang tidak berguna, kemudian juga semacam itu kalau di hukum adat itu kayak karma atau efek dari sesuatu gitu loh. Itu yang keyakinan yang ada mungkin di tengah-tengah sebagian keluarga besar saya pada waktu itu. Ya selama masa-masa itu saya menganggap itu suatu titik terendah gitu. Tapi saya selalu berusaha untuk bangkit ya. Dengan banyaknya juga orang-orang dekat yang mensupport karena ayah dan sebagian keluarga juga sudah seperti itu ya. Saya hanya berharap pada ibu, pada Tuhan, pada ibu dan pada orang-orang dekat yang selalu mensupport saya sampai saat ini gitu. Berarti sampai saat ini kan meskipun memang sebagian sudah sadar dan kembali ya, termasuk ortu juga sudah sadar dan kembali ya, saya tidak pernah dendam akan hal itu dan saya anggap itu masa lalu yang menjadi titik awal perjuangan. Dan ya saya pikirnya lihat ke depan aja, ya udah sama-sama kembali dan terus intinya sama-sama memperbaiki aja. Itu aja sih kalau. Jadi itu titik terendah sih, itu titik terendah loh. Berarti Kak Yayan ini bisa bangkit lagi tentunya dengan keadaan itu gitu ya, bukan malah terpuruk tapi malah itu yang bikin menjadi motivasi Kak Yayan bisa berada di titik ini sekarang. Iya betul sekali Mbak Ningsi, malah keadaan dan situasi itu yang menjadi motivasi saya untuk bangkit. Saya pernah berpikir bahwa saya tidak mungkin selalu dalam situasi seperti ini. Dan saya juga punya berpikir bahwa saya harus berusaha bagaimana membahagiakan orang tua. Saya nggak mau ibu saya sia-sia merawat dan menjaga saya. Betul. Saya punya angan-angan waktu itu. Saat pasti ibu saya bisa bahagia dan kami pasti bisa menjadi lebih baik. Dan saya ingin buktikan terutama kepada orang-orang yang mungkin berpandangan buruk tentang disabilitas waktu itu bahwa kami tidak seburuk itu dan kami itu mampu dan bisa bahkan melebihi mereka. Kalian suatu waktu akan bergantung kepada kami gitu.
Saya ingin menunjukkan itu sih sebenarnya. Oleh karena Mm-mm. itu ya saya terus berjuang dan berusaha sekuat mungkin untuk bersekolah. Jadi kalau ibarat kata separah apapun situasi, udah sedarurat apapun, solusi itu harus tetap dicari. Dan pasti ada. Iya. Selama asal kita sungguh-sungguh mencari Mm-mm. dan niat mau memperbaiki keadaan itu, pasti ada. Karena bagi saya Tuhan itu tidak kemana-mana. Iya. Itu sih. Oke, berarti yang selama ini paling mensupport Kak Yayan itu adalah ibu, meskipun apa namanya jauh ya, kemarin kan sempat di Bali begitu dan juga Malang. Siapa yang selalu mensupport, masih tetap ibu begitu ya? Iya, supporting utama pasti ibu ya. Mm-mm. Kan support ini tidak harus material ya. Betul. Jadi supporting utama itu pasti ibu. Mm-mm. Ya itu tadi, saya pindah ke Bali itu karena itu juga titik terendah. Karena di sekolah swasta di sini kan bayar. Sementara saya dari SMP sampai kelas 1 SMA itu bayar berkat uang tabungan koperasi saya sama adalah dikit-dikit dari Iya. ibu. Karena ibu kan hanya sendiri di rumah, kerjanya juga petani gitu. Mm-mm. Jadi ketika saya ke Bali, ya waktu itu keputusannya apa ya? Ibu saya juga sudah menyerah, ya sudah. Ibu tidak punya apa-apa lagi, gimana ini sekolah malah itu ya. Saya bilang, "Ma, saya lanjut, saya akan cari sekolah di luar sana. Yang penting mama merelakan aja, saya pergi menyeberang lautan gitu." Oke, tapi di awal Percaya aja dari saya awal udah sekolah. diizinin sama ibu pergi gitu ya? Ya diizinin, dia bilang ya kamu udah besar, kamu udah tahu apa yang harus kamu cari, kamu udah tahu juga keadaan mama di belakang gitu. Saya izinin, tapi saya tidak bisa kasih banyak, saya hanya berdoa gitu. Jadi ya modal nekat itu saya memberanikan diri nih untuk menyeberang lautan, naik kapal laut yang orang disabilitas netra pada umumnya itu masih takut, tapi saya ya modalkan saya bertanya dan bawa tongkat aja, ya udah saya jalan gitu. Sampai di Bali juga saya tanya mana selama ini, waktu itu diantarin juga Waduh. sampai di pelabuhan. Dan begitu juga waktu tamat SMA ya saya ngomong, "Mas, saya sudah tamat SMA dan saya mau kuliah." Ya, ibu saya sih menangis. Iya. Tapi ya ibu saya waktu itu bilang, "Ya apapun keputusan kamu saya izinkan. Tapi kan kalau kamu mau nengok ke belakang mengharapkan dukungan yang lebih dari belakang, dari keluarga, dari mama ya, kamu kan udah tahu juga situasinya." Iya. Saya sampaikan yang penting mama banyak doa aja. Saya yang berusaha, mama berdoa gitu. Oke. Dan akhirnya sampai hari ini ya tercapai. Saya bersyukur sih, waktu itu kuliah juga kebetulan saya lulus di Universitas Negeri Malang itu melalui jalur prestasi. Iya. Waktu jalur prestasi itu saya dinyatakan diterima dengan pembebasan SPSA dan UKT, terus juga saya mendapatkan beasiswa dari Aduh. Puslakdik Kemendikbudristek untuk biaya hidup dan juga biaya buku dan apa ya, Semuanya. biaya UKT gitulah dan seterusnya. Itu sih. Aduh, ceritanya mengandung bawang nih, ada juga. Keren banget ya pastinya. Bayangin begitu ya, dengan keterbatasan dari Flores nyampe ke Bali dan dari Bali juga nyampe ke Malang begitu ya Kak ya. Keren banget. Iya. Itu dia indah perjalanan seorang Kak Yayan yang bisa sampai di titik ini. Sudah bisa dibilang, menurut aku ini udah sukses banget sih Kak. Kakak tuh bisa nunjukin sama orang-orang yang pernah mungkin menganggap Kak Yayan itu rendah gitu ya dengan keterbatasan kakak. Tapi dengan sekarang seorang Kak Yayan udah bisa menjadi seorang guru, pendidik dan ngebahagiain orang tua dan keluarga, itu udah luar biasa. Pokoknya Kak Yayan the best deh pokoknya ya. Oke, Kak Yayan, Indah itu dari Indah, kemudian kita lanjut lagi ke Diah. Selamat sore Kak Yayan, aku mau tanya nih sama metode belajar yang Kakak Yayan tadi sempat salah satunya dibilang begitu ya. Nah menurut Kak Yayan dengan metode belajar apa sih yang paling efektif gitu ya untuk anak-anak dengan keterbatasan? Oke. Kak Yayan boleh Oke. sebentar dijawabnya, kita akan jeda dulu sedikit. Oh iya, Ya Kak monggo-monggo. Yayan, jangan kemana-mana, Tomo Pro 2, kita akan balik lagi setelah satu lagu berikut ini. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria.
Oke, nggak terasa udah di sesi terakhir kita nih teman Pro 2 masih bareng Kak Yayan di ujung telepon ya. Kak Yayan mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Yayan pertanyaan tadi Kak. Oke, dia Mm-mm. sebenarnya singkatnya begini, karena semua keterbatasan setiap anak itu kan berbeda-beda ya. Tuh. Ada yang keterbatasan penglihatan, ada yang keterbatasan pendengaran, bicara, terus juga fisik motorik, intelektual, bahkan juga masih banyak keterbatasan yang lain kayak autis, konsentrasi belajar dan sebagainya lah Mm, pokoknya. mm, Kalau masalah metode belajar yang efektif itu disesuaikan aja dengan keterbatasannya. Kalau mm. dia tunanetra, itu kan berarti dia keterbatasan yang apa ya? Keterbatasannya pada lebih pada Penglihatan. visual. Berarti Iya. kalau kita menyajikan materi, hindari terlalu banyak menyajikan hal-hal yang visual, terus juga diksi-diksi yang tidak jelas kayaknya. Tolong dong itu di sana, di situ. Nah, itu kan dia nggak tahu. Jadi kita harus nyebutin dengan jelas objeknya apa, di mana, Oh. gitu loh. Itu juga untuk teman-teman autis, teman-teman autis itu malah lebih mudah kan dengan visual, dengan Mm, gambar. mm, Jadi mereka itu bisa memahami materi dengan gambar-gambar yang sederhana kayak kartu gambar dan lain sebagainya gitu. Dibuat dalam bentuk belajar sambil bermain juga itu lebih mudah untuk anak autis. mm, mm. Nah, bahkan itu juga tidak hanya metode ya, sampai ke terapi-terapinya juga. Oh, Kayak kalau untuk anak autis itu terapi ABA namanya, Applied Behavior Analysis. Tapi kalau kita ngejelasin ini nanti jadi panjang, nanti iya kita benar. boleh diskusi aja. Heeh. Di IG boleh, di IG, Oke. di TikTok boleh. IG-nya apa namanya Kak? Kalau saya IG-nya Yayan Sariman, Mbak. Ian Yayan Sariman. Sariman. Oke, nanti aku cari ya Kak. Ini, Mungkin ini gak numpang dia. promosi ya. Gak apa-apa. Dia mungkin nanti kalau biar lebih lanjutnya tahu langsung aja ya follow Kak Yayan gitu ya. Yayan siapa? Sariman. Yayan Sariman, Sariman. Oke, di TikTok juga sama ya. Iya. Oke. Baik Kak Yayan, ini karena udah waktunya mepet nih. Kak Yayan boleh bagi tipsnya gimana ngejaga semangat ya kalau misalnya Kakak ngajar terutama kita ngadapin kesulitan atau tantangan pribadi gitu. Ya, apapun profesi kita, terutama yang saya soroti di sore hari ini, Mm, itu dalam kapasitas sebagai seorang guru, mm, itu semua harus kita yakini sebagai satu panggilan dan ibadah. Karena itu kita harus menjalankan tugas dan profesi itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. mm, Dan keberhasilan kita itu sebetulnya bukan ketika kita sudah menjadi guru, bukan ketika kita sudah menjalani profesi kita, mm, tapi keberhasilan kita itu sebetulnya ketika kita melihat anak didik kita berprestasi, mm, anak didik kita sukses, dan mereka mampu mengharumkan nama-nama sekolah gitu. Jadi keberhasilannya bukan pada kita tapi pada anak. Tapi sebetulnya itu menurut saya satu kesuksesan besar bagi kita sebagai seorang guru mendidik. mm. Atau yang paling sederhana ya, ketika dia bisa jawab pertanyaan, dia bisa memahami Bisa materi kita di jawab. kelas saja, itu harus perlu kita beri apresiasi. Apresiasi pada anaknya karena Iya. kita udah berhasil. Oke. Karena kalau Itu misalnya sih. anak-anak berhasil pasti ditanya, gurunya siapa nih gitu kan? Iya, Bener kalau gak ada sih? yang bertanya gurunya siapa, ya bersyukur. Tapi yang paling penting jangan mau membuat anaknya berhasil karena pengen diketahui orang sih. Kalau saya nggak begitu. Aha. Ya udah, eh, anaknya berhasil tanpa orang pun tahu usaha kita, Tuhan juga tahu kok. Gitu. Oke, benar-benar menginspirasi nih obrolan kita. Tapi sayang banget Kak Ian ya, waktu kita terbatas. Iya, Mudah-mudahan ya di lain kesempatan ya, next time kita bisa ngobrol lagi lebih dalam lagi gitu ya Kak ya. boleh. Ini nanti bulan Desember Hari Disabilitas Internasional nih. Perlu Benar. kita angkat topik-topik yang menarik. Iya betul 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 sekali. Oke Kak Yayan, ada pesan lagi nggak sih yang mau disampaikan atau cukup segitu? Ya cukup segitu aja sih. Sekali Mm-mm. lagi selamat sore. Terima kasih buat Pro 2 RRI. Saya udah beberapa kali di Pro 2 ya. Masa sih? Kok Em, kok aku tumben nih sama Kak Yayan? Pro 2, Iya, Pro 2 sama Mbak Rati, Singaraja. sama Oh, sama Mbak Rati juga pernah. kalau sama Mbak Rati di Pro 1 ya. Oh, di Pro 1. Iya. Oh iya. Kita ada 2 Oke. program. Terima kasih Mm-mm. RRI. Jaya selalu di udara. Iya. Request lagu dong, boleh nggak? Apa? Boleh.
Aku pengen diputarin lagu ceria dari Jirox. Dari Jirok ya. Wah, oke. Jirox Sebentar ceria kita cariin. judulnya. Ceria judulnya ya. Iya. Oke Kak Yayan, kalau gitu terima kasih banget ya udah ngobrol bareng kita selama kurang lebih 1 jam, udah menginspirasi kita ya. Mudah-mudahan sukses terus buat Kak Yayan karirnya dan pastinya tetap menginspirasi Kak Yayan ya. Siap, terima kasih Oke, kembali. selamat ngelanjutin Sehat selalu. aktivitas ya buat Kak Yayan. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 ya yang udah ikutan di Sore Ceria kali ini ngobrol bareng Kak Yayan ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Single terbaru RRI Pro. Teman terbaik teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.